Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, yaitu selaku guru bahasa Inggris untuk tingkat 10 di SMK Taruna Parang Selimpuan. Bertepatan hari ini adalah penyampaian materi selanjutnya. Ya, yang sebelumnya kita membahas tentang pronoun. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang present tense. Ya, yang mana pelajaran ini terkhusus untuk kelas 10. Ya. Nah, sebelumnya present tense itu adalah untuk menyatakan bentuk waktu apabila suatu kejadian ataupun peristiwa dilakukan secara berulang-ulang. Ya, nanti untuk penjelasan selanjutnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke. Before talking about our lesson today, the detail is about simple present tense. The first one I would like to give you what is the goal of this lessons. Okay, the first one. The goal of our lesson is improving your skill ability. Second one, to understanding of present tense, can to applicate in your daily activity, and the last is to communicate easily. Nah, ini adalah beberapa tujuan untuk mempelajari materi kita hari ini, yaitu mengenai simple present tense. Yang pertama, tujuan kita mempelajari materi kita adalah untuk memperbaiki kemampuan kita, terutamanya di dalam bahasa Inggris, karena simple present tense ini adalah salah satu acuan kita bisa speaking. Kemudian yang kedua, to understanding of present tense. Jelas, tujuan kita mempelajari present tense itu adalah untuk memahami apa sebenarnya present tense itu. Kemudian yang ketiga, can to applicate in your daily activity. Nah, tujuannya kita dapat mengaplikasikan atau mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, Dan kemudian tentu fungsinya yang terakhir ataupun tujuan yang terakhir yaitu to communicate easily, memudahkan kita untuk berkomunikasi. Nah, keempat poin ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Mohon tetap diperhatikan. Nah, what does it mean? I would like to explain what is the simple present tense mean. In this slide, you can see simple present tense is a grammatical term used for verbs that describe action happening at present time. It can be used to express habits and general thoughts. Jadi bisa kita gunakan simple present tense itu untuk mendeskripsikan suatu kejadian yang terjadi, dan bisa juga mengungkapkan kebiasaan. Contohnya, saya makan setiap hari. Nah, peristiwa makan itu kita lakukan secara berulang-ulang, secara berkesinambungan setiap hari. Contohnya pergi ke sekolah. Nah, pergi ke sekolah, it is the part of our habits. Jadi kejadian kita pergi ke sekolah merupakan kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang setiap hari, Oke. Nah, untuk slide berikutnya, look at formula below. Jadi ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan di dalam simple present tense. Oke. You can load the slides. For positive form, subject plus verb 1, S or ES plus complement.
It means jika bentuk kalimatnya positif di dalam simple present tense, maka rumusnya bisa kita gunakan rumus yang di atas. Subjek ditambah kata kerja pokok atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian ada penambahan S atau ES. Ya, untuk penjelasan verb 1 plus S or ES ini nanti akan kita bahas slide selanjutnya. Ya. Kemudian ditambah dengan komplement, pelengkap. Bisa keterangan tempat, keterangan waktu, dan lain sebagainya. Oke? Kemudian, if the sentence is negative form, you can use this formula. What is it? Subject plus do or does. Does not plus verb 1 and the last plus complement. Untuk negatif, bisa kita gunakan rumus yang di bawah ini. Subjek ditambahkan dengan do dan does, ditambah dengan not. Not menunjukkan bahwasanya dia bentuknya negatif. Kemudian tetap ditambahkan kata kerja bentuk pertama, tapi dia tidak ada lagi penambahan S dan ES. Itu bedanya. Dia kembali ke kata kerja pokok. Kemudian diakhiri dengan komplement atau pelengkap. Kemudian untuk negatif, untuk interrogatif, do or does plus subject plus verb 1 and plus complement. Jadi do does-nya kita letakkan di awal sebelum subjek. Kemudian dilanjutkan dengan kata kerja bentuk pertama dan kata keterangan. Okay. For the complete explanations, you can see in the slide. These are the example from simple present tense using. My fat runs follow the street. Kita perhatikan. My fat. The positions of my fat is a subject. Jadi posisi my fat ini, posisinya adalah sebagai subjek. Runs. Runs ini adalah verb 1. Ada penambahan S. Kenapa dia ditambah S? Nanti ada penjelasan selanjutnya di slide selanjutnya ya. Nah, my fat runs follow the street. Runs follow the street. The street adalah keterangan tempat. Jadi, if we translate to Indonesian form, it becomes to hewan peliharaan saya berlari mengikuti jalan. Ya. Kemudian untuk bentuk negatif, my fat does not run follow the street. Ya. Bisa disingkat does not ini menjadi doesn't. My fat doesn't run follow the street. Ya. Hewan peliharaan saya tidak berlari mengikuti jalan. Nah, acuannya adalah ini. Subject, my fat. Do does, ada does di sini. Plus not, plus verb 1. Ini verb 1-nya. Tidak lagi penambahan S di sini. Karena dia kembali ke bentuk pertama. Follow the street. Ini adalah keterangan tempat. Komplement, pelengkap. Ya. Oke. The last is about question or interrogative form. Does my fat run follow the street? Kenapa kita menggunakan does di sini? Karena yang dibahas di sini merupakan orang pertama tunggal ataupun namanya singular. Ya. Nah, di sini ada beberapa auxiliary verb yang kita gunakan
ketika dia di dalam bentuk negatif. Do, it use if the subjects I, you, they, we. But the other hand, does it use if the subject she, he, it. Jelas di slide sebelumnya kita menggunakan my pet. Ya. My pet itu adalah hewan peliharaan saya, yang mana kata gantinya adalah it. It digunakan untuk binatang ataupun benda. Ya, di materi pelajaran kita sebelumnya sudah dibahas mengenai kata ganti subjek. Ya. Nah, is MR ini merupakan to be. Kita gunakan to be di dalam simple present tense apabila bentuk kalimatnya adalah kalimat nominal. Apa kalimat nominal itu? Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja penuh. Nah, I, to be-nya adalah am. She, he, it, to be-nya adalah is. Dan you, we, they adalah are. Nah, these are examples from the using of simple present tense in positive form, negative form, and question. Number 1. My family come to her party. Kenapa di sini tidak ada penambahan s? Karena my family ini adalah plural. Jadi yang dikatakan di sini bukan satu orang lagi. My family berarti sudah mencakup orang tua laki-laki, perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan. Makanya di sini tetap dia my family come. Tidak ada penambahan s ataupun es. My family come to her party. Nah, ini adalah bentuk positifnya. Kemudian, if we want to change becomes to negative form. My family don't. Kenapa kita menggunakan do? Karena yang diterangkan di sini my family sudah mencakup orang banyak, ataupun dia namanya istilahnya plural. Makanya di sini my family don't come to her party. Kemudian dalam bentuk negatif akan menjadi seperti ini. Do my family come to her party? Jelas ya. Nah, kemudian contoh kedua. She watch that competition. Kenapa ada penambahan es di sini? Oke, saya terangkan sedikit di sini. Apabila kata kerja berakhiran ch atau ch, maka wajib ditambahkan es. Dan apabila dia subjeknya orang pertama tunggal, yaitu she, he, it, makanya dia menjadi she watch that competition. Dan apabila dalam bentuk negatif, maka dia akan menjadi she doesn't. She doesn't watch that competition. Dan dalam bentuk interrogatif ataupun question, does she watch that competition? Ya, jelas ya. He brings a cup coffee for me. He doesn't. He doesn't. Kenapa kita menggunakan he? Karena di slide sebelumnya does digunakan apabila subjeknya she, he, dan it. Dan kalau kita perhatikan di sini subjeknya adalah he. Jelas penggunaan penggunaan kata kerja bantunya adalah does di dalam negatif. He doesn't bring a cup coffee for me. Does he bring a cup coffee for me? Oke, let's selanjutnya. Nah, perhatikan kolom warna merah berikut ya. Perhatikan arah kursornya. Untuk kata kerjanya yang berakhiran o, ch, sh, s, dan z, maka di akhir kata ditambahkan es. Jelas ya? Ya, contohnya ini. Mana tadi? Ini. Watch ditambahkan es karena berakhiran ch, ch. Nih. Oke. Nah, kita perhatikan. Ini adalah rumus dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan, dan untuk memperjelasnya lagi akan diterangkan di slide ini.
Contoh, I preserve the orchid flower. Kenapa di sini kita menggunakan preserve bukan preserves? Karena subjeknya adalah I. Tidak ada penambahan S ataupun ES. Kemudian, di dalam bentuk negatif, maka dia menjadi I don't. Bukan I doesn't. Karena subjeknya adalah I. Jelas ya? I don't preserve the orchid flower. Do I preserve the orchid flower? Jelas ya? Kemudian contoh selanjutnya, they block this road. They don't block this road. Do they block this road? Jelas. We hate English. We hate English. We don't hate English. Do we hate English? He comes to me. Nah, di sini ada penambahan S. Kenapa? Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Ya. He comes to me. He doesn't come to me. Di sini tidak ada penambahan S lagi. Kenapa? Karena apabila dia di negatif, maka kata kerjanya atau verb one-nya kembali ke kata kerja dasar ataupun kata kerja pokok. Does she come to me? Ya. She wash my dress. She doesn't. She doesn't wash my dress. Does she wash my dress? Jelas ya? Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan simple present tense di dalam kalimat nominal. Berarti jelas ada keterkaitannya dengan to be ya. Perhatikan untuk bentuk positif. I'm smart. I'm smart. I'm not smart. Am I smart? Your hair is wave. Your hair is not. Isn't wave. Bisa disingkat menjadi isn't. Is your hair wave? They are cruel. They are not cruel. Are they cruel? She is pretty. She isn't pretty. Is she pretty? He is young. He isn't young. Is he young? Oke, saya translate dulu. Saya pintar. Pintar ini kan kata sifat. Maka kalau kita perhatikan rumusnya, subjek ditambah to be is MR ditambah adjektif atau kata benda. Jelas ya, ini adjektif. Begitu juga dengan contoh seterusnya. Saya pintar. Saya tidak pintar. Apakah saya pintar? Ya. Maka to be ini bisa kita gunakan menjadi question. Ya. Your hair is wave. Rambutmu gelombang. Rambutmu tidak gelombang. Apakah rambutmu gelombang? Nah, itu dia. They are cruel. Mereka kejam. Kejam is the part of adjective. Jadi, kejam ini adalah bagian daripada kata sifat. Maka wajib kita gunakan auxiliary verb-nya are. Kenapa? Karena subjeknya they. Ya, di pelajaran kita sebelumnya sudah dijelaskan mengenai penggunaan to be dan subjek. Kemudian di sini they are not cruel. Mereka tidak kejam. Are they cruel? Apakah mereka kejam? Kemudian she is pretty. Dia perempuan cantik. Pretty is close meaning to beautiful. Ya, jadi pretty ini sama artinya dengan beautiful. She isn't pretty. Dia perempuan tidak cantik. Is she pretty? Apakah dia perempuan cantik? He is young. Dia laki-laki muda. He is not young. Dia laki-laki tidak muda. Is he young? Apakah dia laki-laki muda? Nah, semua ini, these are for nominal form. Semua ini untuk bentuk nominal. Oke. Cukup sekian materi pelajaran kita hari ini. Saya harap semua siswa dan siswi kami, terkhususnya kelas 10, menonton video ini agar tidak terjadi misinformation, ya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.